Nanti kalau tengok kayaknya kalau nggak dipakai-pakai biar diapain. Di rumah ada juga loh kertas apa aja loh. Ini lah kertas apa pun nggak sih. Nenek nggak ngerti nanti dibuangin. Dipakai, ya kan nggak ngerti kertas apa punya juga nggak ngerti. Bahasa Inggris mungkin apa? Nasi goreng goncang. Mana ya nanti orang nasi goreng goncang? Goncang. Ah, goncang. Iya. Di mana? Di daerah ini kan ada jaya yang kemarin. Iya, sebelah kiri ini dekat. Iya dekat Sebelah kiri. Enak. Dulu sih aja belinya. Apa Cuma isinya? apa? Seafood. Berapa 10? Lupa. Berapa ya, lah? Aku 18.000. 10 juga sih, cuma nggak banyak dia. Kalau banget kan ini kurang bagus. Porsinya sedikit ya. Cumi, udang, ayam, tempelo. Apanya pun enak. Tapi nasinya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji syukur kita lanjutkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat melakukan pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa semoga kelak kita dapat syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak ustazah kelas 12 semuanya masih sedikit ya yang hadir ya. Sepertinya anak-anak ustazah yang rajin-rajin aja ini terus jom nih yang hadir ya. Yang lain nggak tahu ini kemana ya di setiap akhir pekan ya. Ini masih sedikit nih, masih 17 ya. Masih 17 siswa nih. Yang lain kemana ini ya? Balkis, ada Balkis Tanjung. Liana ada, Dea ada. 18. Ya, anak ustazah. Terakhir kita sampai mana? Yo, yang nyatet. Kayang, iya. Ya, kita masih dalam materi senam lantai. Ya. Ada yang sudah coba-coba cari video pembelajaran? Lihat video pembelajaran tentang senam lantai. Ada yang cari-cari, searching di Google? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya, belum ada ya. Nanti kita cari ya yang sesuai ya. Kita lihat teori-teorinya dulu. Nanti jika memungkinkan di minggu depan ya kita tampilkan ya. Tapi kita pilih-pilih dulu ya videonya yang sesuai. Ya, kita lanjut. Ini guling depan sudah. Nah, kemudian guling belakang sudah. Kayang. Ya, ini ya. Gerakan sikap kayang. Nah, ini adalah bentuk gerakan kelima ya dari senam lantai kayang. Kayang ini adalah sikap membusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras dalam keadaan terbalik dengan merenggang dan mengangkat perut dan panggul. Nah, apa ini manfaatnya? Manfaat kayang apa? Apa manfaat kayang? Untuk kelentukan bahu, ya, untuk kelentukan bahu. Dan katanya di sini bukan kelentukan pinggang. Ya, tapi sebenarnya anak ustazah, kalau menurut saja ya, nah ini bagian juga sebenarnya ya untuk melenturkan sendi-sendi pinggang ya. Karena kalau nggak lentur, nggak lentuk ini sulit kita untuk
melakukan gerakan membusur seperti ini. Ya, harus lentur lah ya tentunya, dan harus pemanasan dulu ya. Nah, itu. Kemudian minggu lalu juga sudah kita lihat bahwa untuk melakukan kayang jika belum mampu sendiri, nah itu bisa dibantu ya, bisa dibantu oleh teman ya, melakukannya berpasangan. Bantunya gimana? Nah, ketika kita mau melengkungkan badan kita, tangan kita ini ke belakang ya. Nah, kadang kan kita biasanya kalau nggak tahan pinggangnya ini langsung rebah ya kan, rebah ke matras. Nah, supaya tahan, nah kita dibantu dulu ini. Kita dibantu dulu pinggangnya ini ya, ditahan oleh teman. Ya, sampai dia bisa menahan berat lengkungan badannya ini baru dilepaskan, ya kan? Nah, biasanya seperti itu ya. Juga untuk melatih seberapa kuat dan seberapa lama daya tahan tubuh kita dalam melakukan gerakan kayang ini. Kalau kita sudah terbiasa, mungkin kita tidak perlu lagi bantuannya. Dari kita berdiri, langsung kita jatuhkan lengan kita ke belakang dan badan kita ya, hingga membentuk busur seperti ini ya kan, dan tidak perlu lagi ada yang menyanggahnya. Nah, itu jika sudah terbiasa dan tahan ya. Nah, itu dilakukan dengan berdiri. Nah, kalau dilakukan dengan tidur, ya sama ya. Kalau tidak bisa menahan berat punggung kita ini, ya bisa dibantu. Ya. Nah, itu yang kelima. Nah, selanjutnya kita lihat gerakan ya berikutnya, merancang rangkaian senam melantai. Nah, ini lebih kepada semuanya adalah praktek ya. Kita lihat di sini aktivitas belajar untuk merancang rangkaian gerak guling depan. Ya, setelah anak-anak ustazah dapat memahami gerakan guling depan melalui aktivitas belajar sebelumnya, maka aktivitas belajar selanjutnya adalah ya, kalian dapat merancang sebuah rangkaian gerak guling depan yang baik dan benar sesuai dengan tahapan-tahapan gerak guling depan. Ya, coba kita perhatikan ya. Ini gambarnya. Nah, setelah guling depan, guling belakang. Kemudian headstand, handstand. Sikap lilin. Apalagi nih materinya? Kayang. Ya, materinya sama seperti yang tadi ya, Nak Ustazah ya. Iya. Nah, berarti di sini kita harus bisa mempraktekkan ini, memperagakan ini. Ada yang bisa memperagakan guling depan di tempat sekarang? Hah? Ada nggak? Ada yang mempraktekannya? Guling depan? Nggak ada matras, Ustazah. Ya, kalau nggak pakai matras, nggak sanggup ya. Sanggup nggak? Kalau nggak pakai matras? Ayu? Sakit ya? Ya, ada yang memungkinkan menarik kasur 3 kaki sebagai matras? Ada nggak yang memungkinkan? Ini 22 siswa. Ada nggak? Nggak ada ya? Nah. Tadi Arida bilang di rumahnya nggak ada sinyal. Oh, jadi nggak bisa ikut Zoom? Iya. Rida ya? Iya, sudah. Ya. Sekalian Yasmin juga saja. Siapa? Siapa? Yasmin Salsabila. Yasmin Salsabila. Ya. Ini siapa aja ini? Tasya, Huna, Jihan, Nurul Adinda, Salsa, Balkis.
Balkis Tanjung hadir nih. Liana ada? Liana nggak ada. Dea nggak ada. Nazla Aziza Putri Hernisa. Hanifah, ada kasur dekat anti? Matras. Ada nggak? Kayang, siapa yang bisa mempraktekkan kayang? Kayang kan bisa dilakukan dengan berdiri dan tidur ya. Kan nggak harus pakai matras ya kalau kayang. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ardea bisa deh. Enggak Ustazah. Enggak atau nggak berani? Nggak bisa atau nggak berani? Enggak bisa Ustazah. Enggak bisa bengkok badannya. Siapa yang bisa? Ada yang berani coba? Enggak, kita ngobrol-ngobrol aja nih tentang gerakannya ini. Mai bisa Ustazah. Siapa? Mai. Mai Saro. Maisaro. Apa nih kayang? Mana dia Maisarohnya? Enggak pakai training Ustazah. Kalau kayang nggak harus pakai training kan? Nggak apa-apa nggak pakai training. Kalau guling depan, kalau kayang kan nggak, dia nggak, kakinya kan nggak harus ngangkat-ngangkat. Ana coba dulu kayak Siapa? Hanifah. Hanifah mau coba? Boleh dari, tapi sebelum kakak coba kakak gerak-gerakkan dulu pinggang kakak ke kiri ke kanan, diliuk-liukkan. Jangan langsung dipraktekkan kecuali kakak udah biasa mempraktekkan tersebut. Tapi alangkah baiknya harus disertai ya sedikit gerakan pemanasan lah, meliuk-liukkan pinggang. Karena kalau kayang kan dia harus melengkungkan apa namanya? Ya, pinggang ya. Badannya dilengkungkan, membusur seperti itu. Ya, Hanifah. Jadi mau mempraktekkan anak-anak ustazah, kalau nanti anak-anak ustazah coba mencari-cari video pembelajaran yang sesuai dengan materi kita, yang videonya yang bagus ya, nggak apa-apa ya. Silahkan kirim ke ustazah, nanti kita tampilkan secara keseluruhan di sini untuk minggu depan, ya. Bagi anak ustazah ya, yang mau misalnya mencari-cari video pembelajarannya, tapi yang sesuai ya, yang misalnya pakaiannya juga kita perhatikan karena kita harus pilih-pilih ya untuk bisa ditampilkan di sini ya. Sama-sama kita cari. Jadi Hanifah, oh enggak jadi ya. Kalau enggak jadi kita coba lihat lagi ini sebenarnya pengulangan aja ini dari materi yang di awal tadi ya, di depan. Materinya yang di depan. Tadi kan terakhir ini ada yang kelima kayang ya kan. Nah, diulang lagi ya, aktivitas belajar merancang rangkaian gerak guling depan. Nah, diulang lagi bagaimana tata cara melakukan guling depan yang baik dan benar ya. Kalau guling depan dilakukan dengan berapa cara? Berapa cara? Guling depan. Caranya berapa cara? 1, 2, 3. Berapa? 2. Apa aja itu? Berdiri dan jongkok. Kalau saya tanya, ketika guling depan sikap badan bagaimana? Tegak. Ketika melakukan guling depan, sikap badan bagaimana? Kayak nungging.
membulat ya. Itu kadang ada dalam soal-soal tuh ya. Ketika melakukan guling depan, sikap badan itu bagaimana? Membulat ya kan? Ketika kita meletakkan kedua tangan kita di matras, kemudian kepala kita juga berada di matras, sehingga punggung kita ketika itu ya, ketika kita ingin menggulingkan ke depan, itu kan punggung kita sudah sampai di matras juga. Nah, sikap badan kita pada saat itu membulat. Membulat ketika menggulingkan itu kan sikap badan kita membulat ke depan, berakhir pada sikap duduk ya kan. Nah, seperti itu dia ya, sikap badan kita membulat. Apakah itu gerakannya dari berdiri maupun gerakannya dari jongkok ya. Nah, ini dia, sikap badannya membulat, nanti sampai kemari membulat ya. Seperti itu. Nah, gerakan guling belakang kebalikan dari gerakan guling depan ya. Kalau guling belakang ini awal sikapnya gimana? Guling belakang ini awal sikapnya gimana? Berdiri. Berdiri, kemudian duduk ya. Setelah berdiri kemudian duduk, kita menyanggahkan tangan kita ke matras atau lantai. Ya, ketika berdiri kemudian kita duduk, kita sanggahkan tangan kita ke lantai, kemudian kita angkat bokong kita dan kaki kita ke mana? Ke belakang, ya. Nah, seperti ini dia. Ini awalnya bagaimana? Duduk, ya, berdiri dan duduk. Ya, ada juga yang dimulai dari duduk. Ya. Nah, ini anak ustazah tinggal praktek-praktek aja ini mengulang, ya. Begitu juga dengan gerakan headstand. Apa itu headstand? Apa headstand? Headstand, handstand? Berdiri dengan kepala. Ya, berdiri dengan kepala. Itu posisi kepalanya gimana? Posisi kepalanya gimana? Posisi tangannya gimana? Siapa yang bisa menjabarkan? Ayo. Nanti bedanya dengan handstand. Kepalanya di bawah, handstand juga kepalanya di bawah. Iya kan? Nah, jadi di bawahnya itu posisinya gimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa? Si Restu. Siapa yang bisa menjelaskan gerakan headstand? Headstand kepalanya kena lantai. Posisi tangannya bagaimana? Posisi tangannya apa? Melindungi. Megang kepala. Megang kepala. Ayo, gimana bahasanya menjelaskannya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Maisara, Rizky ada? Tangannya, Gimana? Gimana Kak? tangannya di samping kepala. Ya benar nih, bahasanya gimana? Ayo. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Ayu, Yasmin Salsabila, Nazla, siapa coba yang bisa membantu menjelaskan secara teori nih? Berarti kan kita harus membayangkan ini bentuk gerakannya, iya kan? Walaupun di bawah ini sebenarnya ada itu geraknya. Aisyah, saja tanya-tanya aja nih, karena materi kita ini ngulang-ngulang ini prakteknya. Nanti minggu depan kita coba munculkan videonya ya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan secara teori? Ya, nah ustazah materi kita nggak banyak di kelas 12 ini ya. Paling kita ada 8 kali pertemuan nanti sampai bulan depan ya. Siapa? Hanipa, Maisara, Jihan, siapa yang bisa bantu menjelaskan? Kalau posisi headstand itu posisi lengannya bagaimana? Kepalanya bagaimana?
Ditekuk. Berada di mana posisi lengannya? Kedua tangan berfungsi untuk menopang kepala pada headstand, sedangkan pada handstand dia lurus, tegak lurus gitu. Jika headstand kedua kedua lengan kita ya masing-masing nih ya, kedua lengan kita berada di samping kiri kanan dengan posisi ditekuk, ya kan? Posisi lengan kita ditekuk. Ini kanan kiri ditekuk dan kepala kita berada di lantai atau di matras. Nah, itu headstand. Jadi, yang menahan berat badan kita itu adalah kepala kita. Ya, kebanyakan kepala kita. Ya, dibantu dengan tangan. Ya, dibantu dengan telapak tangan ini. Dan posisi kaki itu lurus ke atas. Sementara kalau handstand, nah, kepala kita tidak berada ya pada matras atau lantai, ya, jadi mengambang, yang mana kedua lengan kita itu berdiri tegak lurus di lantai, ya, berdiri tegak lurus di lantai. Nah, itu dia bedanya. Jadi kepalanya mengambang kalau dia handstand, ya, betul-betul yang bertumpu itu adalah kedua lengan kita, ya, itu dia. Jadi bedanya kalau headstand itu bagaimana kedua lengan kita ditekuk ya, membantu kepala kita ya yang bertumpu di matras atau lantai. Ya. Ya, anak ustazah ada yang mau ditanyakan? Ini ya handstand ya. Berdiri dengan kedua tangan. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya nanti saya tanya nih siapa yang bisa memperagakan salah satu gerakan senam lantai ini. Kemudian selanjutnya adalah sikap lilin. Sikap lilin ya, seperti ini ya. Nah, ini siapa yang bisa memperagakan? Pakai celana panjang kan? Kalau pakai celana panjang nggak masalah, pakai rok pakai celana panjang nggak masalah, nggak harus training. Ayo, siapa yang bisa memperagakan ini? Menopang panggul dengan kedua lengan, ya, dimana kaki kita lurus ke atas. Ayo. Tidur berbaring, kemudian perlahan kedua kaki diangkat ke atas dan kedua lengan kita ini yang menyangga, ya, menyangga apa? Panggul kita dan tungkai kita. Ada yang mau praktekkan? Al-an? Tasya? Yang mana? Kayang? Sikap lilin? Yang mana? Yang mau dipraktekkan? Siapa yang mau? Salsa? Nurul? Nah, kita teori terus nih di sini nih, praktek. Dituntut kita bisa mempraktekannya. Ainus? Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Tadi si Maisyarah katanya. Maisyarah atau siapa? Si Hanifah? Hanifah? Kayang. Siapa? Siapa nih yang mau kayang nih? Maisyarah sih. Iya, boleh. Tafadhol. Ada nilai plus ya? Boleh. Ustazah catat ya, ada nilai plus. Ustazah, tapi ada pakai baju lengan pendek. La ba'sa. Iya, Ustazah. Lengan pendek, Ustazah. Nampak dulu, Ustazah. Yang nampak kan cuma ustazah. Siapa dulu nih? Mai Sarah ya? Siapa dulu? Siapa dulu, Kak? Mana nggak nampak pun videonya siapa dulu? Saya tanya, Mai Sarah atau Hanifah?
Mailuan lah Ustazah. Tak usah tunjuk-tunjukan. Ustazah. Ana Ustazah nih. Ada lagi nyapit. Mai. Oh ya, waktu kita ada berapa menit lagi nih ya? 5 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi. Cukuplah untuk mempraktekkan. Nanti ini kan udah nih teori-teorinya semua kan, tinggal kita bagaimana prakteknya dan ya, prakteknya lah nanti kita lihat juga dengan video-video yang lain ya. Biar kita ada ya nonton lah ya bentuk-bentuk gerakannya. Nah, ini kan gambar-gambar saja yang hanya bisa kita amatin. Mana? Loh, kok nggak ada? Mai Sarah. Mana ini videonya Kak? Nggak nampak Kak? Ya? Jaringannya katanya Ustazah. Masya Allah. Udah Hanifah dulu lah. Hanifah. Malu Ana Ustazah. Ntar Ustazah. Apa nih? Kayang? Kayang apa sikap Lili? Boleh yang mana aja? Salah satu aja Kak. Nanti yang lain gilirannya. Boleh Opi Kayang Pi. Gak bisa Ustazah. Dari tidur. Udah pernah nyoba nggak bisa naik badannya. Ya karena nggak pernah dicoba itu. Ya Hanifah, mana gambarnya Hanifah? Ana malu Ustazah. Masya Allah. Ayolah, sedikit lagi waktu kita nih. Karena kita nggak ada lagi nih, tinggal mengamati gambar, memperagakan nih. Habis. Ada nggak soal di sini ya? Ada soal langsung materi.